Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Ani Fadilah, BP 18-93-2014, akan melakukan presentasi bab 3 saya yang berjudul Pengukuran Kinerja Rantai Pasok menggunakan metode Supply Chain Operation Reference Score pada PT XYZ. Untuk metodologi penelitian ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu studi pendahuluan, pemilihan metode, teknik pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan penutup. Untuk studi pendahuluan terdiri atas studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur merupakan tahapan lanjutan di mana peneliti memahami lebih lanjut tentang referensi berupa jurnal, buku, serta penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dan berbagai referensi tersebut mengacu kepada studi literatur yang membahas terkait metode skor yang digunakan pada kasus ini. Untuk studi lapangan dilakukan dengan observasi langsung ke tempat yang akan menjadi studi kasus di PT XYZ. Dan berdasarkan fakta yang terjadi, penulis ingin mengangkat permasalahan mengenai pengukuran dan evaluasi kinerja supply chain menggunakan metode skor. Pemilihan metode. Untuk pengukuran kinerja rantai pasok pada PT XYZ ini menggunakan metode skor. Dengan metode skor ini dipilih dengan landasan metode ini meliputi penilaian terhadap pengiriman dan kinerja pemenuhan permintaan, pengaturan inventaris, dan kinerja pemenuhan permintaan, pengaturan inventaris dan aset, fleksibilitas produksi, dan meliputi seluruh penilaian kinerja rantai pasok. Dan model skor ini dipilih dengan 3 landasan utama, yaitu adanya permodalan proses, sehingga dimudahkan analisis dari rantai pasok, dan landasan kedua yaitu sebagai salah satu referensi untuk pengukuran kinerja rantai pasok, dan yang ketiga yaitu sebagai best practice pada PT XYZ. Dan metode skor ini dipilih dengan landasan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengidentifikasi proses-proses kinerja rantai pasok tersebut. Untuk teknik pengumpulan data terdiri atas beberapa teknik, yaitu yang pertama yaitu field research, dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu metode observasi, yaitu pengamatan langsung ke lapangan. Metode yang kedua yaitu wawancara, dilakukan tanya jawab dengan menggunakan kuesioner dengan menanyakan beberapa faktor penilaian kinerja rantai pasok pada PT XYZ. Metode yang kedua yaitu dokumenter dengan pencatatan data langsung dari dokumen perusahaan. Untuk teknik yang kedua yaitu library research, yaitu dengan menggunakan data-data yang terdapat pada teori-teori seperti pada jurnal, buku, dan penelitian sebelumnya. Untuk yang teknik ketiga yaitu studi dokumentasi perusahaan. Studi ini mendapatkan gambaran secara lengkap terkait bisnis proses pada rantai pasok. Dan pada studi dokumentasi perusahaan ini menggunakan data sekunder yang diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh yang dapat didapatkan dari Badan Pusat Statistik. Untuk bagian selanjutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan data pada proposal ini terdiri atas 4 langkah. Yang pertama yaitu pemetaan supply chain dan perhitungan nilai aktual, yaitu dengan menggunakan semua informasi mengenai rantai pasok yang diantaranya bahan baku yang akan diproses yang akan menjadi sebuah produk. Untuk langkah kedua yaitu pembobotan performance atribut, yaitu dengan melakukan pemberian bobot pada performance atribut pada kuesioner yang akan digunakan untuk menghitung nilai total kinerja supply chain pada PT XYZ. Untuk langkah ketiga yaitu perhitungan nilai normalisasi skor, dikarenakan faktor dari kinerja supply chain sangat beragam, maka harusnya dinormalisasi dengan menggunakan rumus S-norm skor sama dengan SI kurang S-min per S-max kurang S-min dikali 100, di mana SI yaitu nilai indikator aktual yang berhasil dicapai, S-min yaitu nilai pencapaian kinerja terburuk dari indikator kinerja tersebut,
SMART yaitu nilai pencapaian kinerja terbaik dari indikator kinerja. Untuk langkah keempat yaitu perhitungan nilai akhir performance supply chain didapatkan dengan perhitungan PI sama dengan N dikali SI dikali WJ, di mana N merupakan jumlah objektif performance, SIJ merupakan skor supply chain dari I dalam objektif performance ke J. Yang WJ itu merupakan bobot dari objektif performance yang didapatkan dari kuesioner penelitian. Selanjutnya itu analisis. Setelah pengolahan data dengan 4 langkah tersebut dilakukan, yaitu selanjutnya itu analisis terhadap hasil pengukuran kinerja rantai pasok, di mana akan dianalisis sesuai kategori mana kinerja supply chain pada PT XYZ dengan beberapa golongan, yaitu sistem monitoring kecil dari 40 indikator performance poor, 40-50 indikator performance marginal, 50-7 average, 70-90 good, besar dari 90 excellent. Maka dianalisis tergantung dari kategori mana perusahaan PT XYZ berada. Penutup, yaitu langkah terakhir penelitian itu dibuatnya kesimpulan saran, yaitu penutup yang merupakan rangkuman dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya itu flowchart. Flowchart ini merupakan alir dari gambaran proses penelitian yang akan dilakukan, di mana dapat dilihat dengan adanya mulai studi lapangan dan studi literatur. Studi lapangan itu lakukan observasi langsung ke PT XYZ dan mencari literatur dengan beberapa jurnal, buku, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu pemilihan metode dengan landasan metode skor dipilih dikarenakan dapat menilai kinerja pemenuhan permintaan dan seluruh faktor lain dari kinerja keseluruhan rantai pasok. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data yang terdiri atas 3 teknik, yaitu field research, library research, dan studi dokumentasi perusahaan. Pengolahan data dan yang dilakukan dengan 4 tahapan, pemetaan supply chain dari perhitungan nilai aktual, pembobotan performance atribut, perhitungan nilai normalisasi skor, perhitungan nilai akhir performance supply chain. Lalu dilakukan analisis sesuai dengan kategori kinerja supply chain rantai pasok pada PT XYZ dan dilakukan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari analisis kasus yang telah dilakukan dan selesai. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya, proposal dari bab 3 saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.